Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulil ajma'in. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Yang terhormat Ibu Dini selaku dosen pengampu mata kuliah listrik magnetik dan teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang listrik magnetik yang materinya adalah hukum Coulomb. Dengan anggota Fitri Ramadhani, Juni Kartika, dan saya sendiri Zalifah Lara Rozianti. Nah, yang pertama tentang hukum Coulomb. Ada 4 item yang harus kita bahas di hukum Coulomb ini. Yang pertama adalah sejarah hukum Coulomb, yang kedua adalah bunyi hukum Coulomb, dan yang ketiga adalah rumus hukum Coulomb. Yang keempat, penerapan hukum Coulomb dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Fitri Ramadhani, tentang sejarah hukum Coulomb. Kepadanya dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yaitu tentang sejarah hukum Coulomb. Hukum Coulomb pertama kali dipublikasikan pada tahun 1784 oleh Charles Augustin Coulomb. Dalam percobaannya, Coulomb menggunakan 2 bola kecil yang sangat ringan yang digantungkan pada benang sutra secara berdekatan. Coulomb dapat mengemukakan bahwa gaya elektrik yang diberikan oleh satu benda kecil bermuatan pertama kepada satu benda yang bermuatan kedua akan berbanding lurus dengan muatan pada benda masing-masing tersebut. Hukum Coulomb menjelaskan bahwa gaya yang bekerja pada masing-masing muatan titik yang terpisah dengan jarak tertentu di dalam medium elektrik. Perhitungan gaya Coulomb dapat dilakukan secara skalar untuk mendapatkan harga yang absolut dan gaya absolut dari gaya Coulomb. Yang B yaitu bunyi hukum Coulomb, yang berbunyi gaya interaksi antara 2 buah benda titik bermuatan listrik berbanding lurus dengan hasil kali masing-masing muatan benda berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda tersebut. Gaya yang timbul dapat membuat kedua titik muatan saling tarik-menarik atau saling tolak-menolak tergantung dari nilai masing-masing muatan. Muatan yang sejenis akan saling tolak-menolak, sedangkan muatan yang berbeda jenis akan saling tarik-menarik. Nah, itulah tadi penjelasan dari teman saya, Fitri Ramadhani, tentang sejarah hukum Coulomb dan bunyi hukum Coulomb. Selanjutnya, rumus hukum Coulomb yang akan saya jelaskan sendiri. Nah, terlihat di PPT bahwa rumus hukum Coulomb adalah F sama dengan K Q1 Q2 R kuadrat per R kuadrat. Nah, tentunya kita harus tahu F itu apa, Q itu apa, R itu apa. Mungkin ini sudah dasar, tapi saya hanya mengingatkan kembali bahwa F adalah gaya Coulomb dengan satuan Newton, K adalah konstanta dengan memiliki ketetapan 9 di 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Lalu ada Q1, Q2, yaitu muatan listrik benda 1 dan 2 yang memiliki satuannya sama, yaitu Coulomb. Dan R adalah jarak muatan yang memiliki satuan meter. Nah, pasti teman-teman melihat nih, ada lambang E kecil sama dengan 1,6022 kali 10 pangkat minus 19 Coulomb. Itu berasal dari mana dan itu apa? Nah, sebelumnya Ibu sudah menjelaskan pada pertemuan kita sebelumnya, Ibu menjelaskan bahwa ada yang namanya muatan elementer. Jadi, angka 1,6022 itu merupakan satu magnitudo muatan pada satu elektron yang telah ditentukan. Ini merupakan muatan yang terkecil yang kita ketahui. Karena sifatnya yang fundamental, maka dia diberi simbol E kecil.
dan disebut dengan muatan elementer. Maka E sama dengan 1,6022 kali 10 pangkat minus 19. Nah, nanti juga saya akan berikan satu contoh soal tentang muatan elementer ini. Sebelumnya kita harus mengetahui dari mana sih datangnya rumus Coulomb ini. Kenapa tiba-tiba ada F, ada Q1, Q2, dan R kuadrat. Nah, di sini saya akan menjelaskan. Awalnya Coulomb itu meneliti atau melihat tentang percobaan yang telah dia lakukan. Nah, sudah dijelaskan oleh teman saya bahwa Coulomb itu melakukan percobaan antara dua buah bola yang bermuatan listrik. Di sini saya akan menjelaskan tentang dia menemukan rumusnya itu. Awalnya Coulomb ini melihat bahwa muatan itu berbanding lurus dengan gaya. Sehingga Coulomb itu merumuskan bahwa F sebanding dengan Q1, Q2. Dulu Coulomb bukan langsung merumuskan sama dengan, bukan langsung merumuskan tanda sama dengan ini. Coulomb memberikan tanda sebanding. Tanda sebanding itu seperti ini. Nah, seperti simbol tak terhingga. Lalu Coulomb merumuskan bahwa F sebanding dengan Q1, Q2. Setelah itu Coulomb melihat jarak antara muatan 1 dan muatan 2. Ternyata jarak ini berbanding terbalik. Artinya apa? Semakin dia dijauhkan, maka gayanya akan semakin kecil. Namun ketika didekatkan, maka gayanya akan semakin besar. Maka Coulomb menulis F sama dengan F sebanding 1 per R pangkat 2. Nih, datangnya R pangkat 2 ini. Nah, akhirnya Coulomb menyimpulkan kembali bahwa rumus-rumus yang dia temukan adalah F sebanding dengan Q1, Q2 per R kuadrat. Karena ilmunya ini Coulomb ingin eksak atau menjadi ilmu yang pasti, maka dia menambah angka konstanta di dalamnya. Dan dia mengubah tanda sebanding menjadi sama dengan. Maka sampai sekarang ilmu yang pasti dari rumus Coulomb sendiri, inilah rumus yang kita gunakan sampai sekarang. Nah, itulah penjelasan tentang datangnya rumus hukum Coulomb dan tentang elementer. Nanti akan saya perlihatkan tentang contoh soalnya. Contoh soal. Yang pertama, dalam suatu ruang medium udara terdapat dua muatan titik, yaitu Q1 10 mikrocoulomb dan Q2 15 mikrocoulomb. Jarak antara dua muatan tersebut adalah 5 cm. Hitunglah gaya elektrostatis antara kedua muatan tersebut. Baiklah, di sini kita akan menyelesaikan sebuah soal. Nah, apa saja sih yang bisa kita ketahui dari sini? Yaitu Q1 yang pertama, yaitu 10 mikrocoulomb. Q2-nya 15 mikrocoulomb, jaraknya 5 cm. Nah, ini kan masih dalam satuannya mikrocoulomb. Maka kita harus mengubah menjadi coulomb. Menjadi coulomb itu artinya 1 mikrocoulomb, ini saya singkat, 1 mikrocoulomb sama dengan 10 pangkat minus 6 coulomb. Pangkat minus 6 coulomb. Jadi Q1-nya 10 pangkat 10 kali 10 pangkat minus 6 coulomb, Q2-nya 15 kali 10 pangkat minus 6 coulomb. Nah, jaraknya, ini jaraknya ditulis 5 cm. Kita ubah menjadi meter. Jadinya 5 kali 5, jarak R sama dengan 5 kali 10 pangkat minus 2.
Lalu kita cari gayanya tadi dengan menggunakan rumus yang sudah kita gunakan, rumus yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, didapatlah. Yang pertama itu konstantannya tadi adalah 9 kali 10 pangkat 9 lalu ada Q-nya berapa? Q-nya 10. Ini dikali lagi 10 kali 10 pangkat 10 kali 10 pangkat minus 6. Lalu ada Q2-nya yaitu 15 kali 10 pangkat minus 6. Nah, per R-nya berapa? R-nya kita masukkan 5 kali 10 pangkat minus 2. Nah, setelah kita temukan tadi, kayak R-nya karena pangkat 2, maka 5 kali 10 pangkat minus 2 pangkat 2. Nah, kita hitung. Ini ada ilmu dasar lagi bahwa ketika perkalian ada pangkatnya, maka pangkat sama pangkatnya itu ditambah. Kalau pembagian, maka dia dikurang. Untuk pangkat sendiri, nanti akan kita bahas. Kita cari dulu angka utamanya, yaitu 9 kali 10 kali 15. 9 kali 10 kali 15 didapatlah 1350. Kali, nah, minus 6 dengan minus 6 akan menghasilkan minus 12. Lalu, minus 12 ditambah dengan 9 akan menghasilkan 10 pangkat minus 3. Per R-nya kita hitung. Karena ini tadi pangkat 2, kita kalikan dengan 5 dulu. Yaitu 25. Nah, kembali lagi ke pangkat. Nah, jadi 10 pangkat 2, pangkat minus 2 dikali 10 pangkat minus 2, itu adalah 25 kali 10 pangkat minus 4. Nah, udah didapatlah ini tadi, pangkat minus 4. Lalu, kita cari berapa 1350 dibagi 25? Jawabannya adalah 54. Lalu, pangkatnya 10 pangkat minus 3 dengan 10 pangkat minus 4. Karena dia pembagian, maka dia dikurang. Karena dia pembagian, maka dia dikurang. Minus 3 dikurang minus 4. Karena minus ketemu minus akan menjadi positif. Maka 54 dikali 10. Yaitu sama dengan 540 Newton. Nah, inilah hasil dari jawaban dari soal nomor 1, yaitu 540 Newton. Newton. Nah, soal kedua. Soal kedua, sebuah benda memiliki muatan sebesar 8 mikrokulom.
Sebuah benda memiliki muatan sebesar 8 mikrokulom. Tentukan jumlah muatan elementer pada benda tersebut. Bagaimana cara mencarinya? Nah, kita sama-sama tahu bahwa ini adalah mikrokulom, maka kita ubah menjadi kulom dulu. Berapa? 8 kali 10 pangkat minus 6 kulom. Elementernya berapa? Sudah menjadi ketetapan elementernya tadi, yaitu menjadi 1,6 kali 10 pangkat minus 6. Yang ditanya adalah jumlah muatan elementer pada benda tersebut. Nah, rumusnya itu adalah Q sama dengan N dalam kurung elementer. Nah, jadi Q sama dengan N dikali elementer. Nah, pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah muatan elementer. Berapa muatan elementer tadi? Kita balikkan rumusnya menjadi N sama dengan Q per elementer. Maka N sama dengan 8 dikali 10 pangkat minus 6 per 1,6 kali 10 pangkat 9. Pangkat 9. Minus 19. Minus 19. Ya, minus 19. Nah, berapa jawabannya? 8 dibagi 1,6 itu adalah 5. Dikali berapa? Nah, kembali lagi, dia pembagian, maka pangkatnya itu kita kurangi. Minus 6 dikurang minus 19 akan menghasilkan 10 pangkat minus 13. Pangkat 13. Karena minus 6, karena dia min ketemu min, maka akan menjadi positif. Jadi minus 6 ditambah 19 adalah 5 kali 10 pangkat 13. Nah, ini hasil jawaban soal yang kedua. Lima kali 10 pangkat 13. Oke, ini adalah contoh soal yang bisa saya bahas dengan 2 contoh soal tentang gaya elektrostatis dan cara menghitung muatan elementer. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, yaitu Juni Kartika. Dia akan bahas tentang penerapan hukum Coulomb dalam kehidupan sehari-hari. Kepada Juni Kartika, dipersilahkan. Baiklah, saya Juni Kartika akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya, yaitu penerapan hukum Coulomb dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kita ketahui bahwa semua benda yang ada di muka bumi ini tersusun atas atom, di mana atom tersebut memiliki muatan positif, muatan negatif, dan netral. Penerapan hukum Coulomb yang pertama yaitu petir. Apa sih penyebab petir? Nah, penyebab utama terjadinya petir salah satunya yaitu berkumpulnya awan karena bantuan angin. Ketika sedang mendung atau musim hujan, kecepatan angin di atas atau di angkasa kencang. Petir merupakan pelepasan muatan yang terjadi antara awan dalam awan atau antara awan dengan tanah.
Nah, dalam awan tersebut terdapat muatan positif dan muatan negatif. Jika muatan positif dan muatan negatif ini bertemu, maka akan terjadi tarik-menarik yang akan menimbulkan kilat pada awan tersebut. Dan kalau muatan negatif dan muatan negatif dekat, maka akan terjadi tolak-menolak yang juga akan menyebabkan terjadinya kilat ataupun ledakan. Yang kedua yaitu mesin fotokopi. Pada mesin fotokopi ini terdapat yang namanya silinder aluminium. Pada silinder aluminium ini ternyata menjadi sumber muatan positif dan kertas bermuatan negatif. Dan dengan adanya muatan positif dan negatif ini, maka akan terjadi tarik-menarik dan proyeksi gambar yang sudah disalin bakalan menempel pada kertas tersebut. Nah, alhamdulillahirrabbilalamin, telah selesai materi hukum kulom dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan menjadi bahan belajar untuk kita semua. Mohon maaf atas kesalahan yang sudah kami lakukan karena kami juga dalam proses pembelajaran. Jika ada kekurangan atau sanggahan dan saran dari teman-teman, boleh kami tunggu saran dari teman-teman dan juga mohon penjelasan lebih lanjut dari Ibu. Karena kami juga dalam proses pembelajaran mungkin masih banyak kesalahan karena yang benar juga hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kami kelompok 1, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.